ambil dengan bahasa Cina ini, bahasa Cinanya Lagong ada kampung-kampung. Satu yang perlu diingat, sedangkan jam nahumede haliana aneh betul usaha supaya dia naik. Ini yang perlu dicermati ini. Dia tidak naik di tahun 2015, kita upayakan dia naik. Sesungguhnya di tahun 2015 itu kita sudah jadi bupati, tapi karena tergerus oleh ombak laut Banda, sehingga kita tidak berhasil. Batal kejadian itu. Jari Aso Indah, jujur saja, di kampung-kampung pernah saya katakan juga, saya seperti ini juga saya diminta. Amalah bahasa atau pelekaragu. Tanda-tanda saya bukan seorang paranormal, bukan. Jangan ragu, jangan. Jangan ragu. Jangan ragu. Yang perlu kita cermati, adimu OPLN aja. Saya ketemu orang Bajo. Ketemu orang Bajo di Tubuh-Tubuh, mohon maaf Pak. Saya punya tambah usaha itu di Pulau. Di Tubuh-Tubuh itu disampaikan, kami itu sanamu. Pak kamu menyambung. Itu saya setelah TSI, tiana TSI, kamu. Ini pemerintah memudahkan kita. Pekerjaan pemerintah itu mudah. Jari yang kedua, kalau Kapindongo bicara bansi para enom begini, ingat. Indawana manusia zaman sambayan itu karena daman. Tapi kalau bisa sering baca Al-Quran lah. Orang yang membenci orang itu orang yang dijauhi dengan berkah itu. Coba tanya orang-orang yang tahu Al-Quran itu. Karena tidak ada jalan untuk dia mau bicara apa? Nabi Rasulullah selesaimu. Nabi salah PLN selesaimu. Pak Reno tak bisa. Saya mengingat Pak, mohon maaf, di zaman Hukua dibenci orang itu, laku kolopua, mohon maaf ini. Tapi begitu dihujati orang dengan laku kolopua, tapi dia 2 periode. Ini nih, tapi aja nak kucu besaran perannya bahwa siapa yang menghina orang, maka dia akan dijauhi dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan Haliana tetap 2 periode. Mau 2 periode? Terus 2 periode Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kaputan. Bapaknya orang Popalia, namanya Lahusla almarhum. Kemudian mamanya juga orang Binong. Kaputan itu kan kebanyakan Binong. Kira-kira gitu. Jadi kami di sini sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, seluruh pendukung dan tim berhasil, jangan sekali-kali menyebarkan fitnah. Kita ini bukan memfitnah. Kita bukan untuk mencaci maki, bukan untuk mencelah orang lain. Mereka sudah saudara kita juga. Mereka juga punya niat baik katanya. Ya, karena kita sekarang tidak perlu kita bercerita panjang lebar, tidak perlu kita janji, kita hanya berbicara tentang bukti. Dan kenapa dan apa alasan kita untuk harus lanjut. Siap? Nomor berapa? Sekali lagi nomor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Haji Haja Stafia Walu. Hari ini sebagai calon, insya Allah atas dukungan doa dan datanya kita ke TPS untuk mencoblos nomor 2 akan menjadi pendamping saya yang baru wakil bupati untuk periode 2025-2030. Amin. Juga demikian atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati anggota DPRD dari Dapil Pinongko, ada Ibu Stuciati,
dari Demokrat, kemudian juga ada Ibu Hadianti Harun dari PDI Perjuangan. Teman-teman dari partai koalisi yang sempat hadir, semua lengkap. Juga para tokoh-tokoh yang menjadi orator, ada Bung Sabar, ada Fikram, kemudian juga ada Pak Stawal, dulu wakil saya 2015. Kami juga gerilya dulu sampai ke sini. Kemudian juga ada Pak Zakaria. Saya hitung-hitung, Bapak Nasabara lawan saya 2020. Pak Zakaria lawan 2020. Pak Mahludin lawan 2020. Bu Savia lawan 2020. Iqbal lawan 2020. Bu Suciati lawan 2020. Ibu Savia juga begitu lawan 2020. Mereka itu lawan kita dulu. Tapi sekarang justru bergabung. Sekarang saya mau tanya, masih ragukah kita untuk menang 2024? Saya kalah di Tomia 600 lebih suara. Yang bikin kalah saya siapa? Haji Stavia, Zakaria, Stafal, Pak Iqbal. Itu para penyebab kekalahan kita. Nah, mereka semua sudah bersama kita. Kemarin kita bisa menyaksikan bagaimana penyambutan di Tomia. Kita baku tanding lagi, di sebelah juga menjemput, kita juga menjemput. Oh, ternyata luar biasa. Ya, tidak perlu kita memfitnah, tidak perlu kita menghina. Kita buktikan dengan kerja nyata, betul? Sehingga di sana ada namanya kerja nyata, kerja cepat, kerja ikhlas dan kerja cerdas. Juga yang saya hormati Bapak sekalian, teman-teman tim Kecamatan Binongko dan Togo Binongko, teman-teman Kordes dan tim semua desa, khususnya Kelurahan Wali dan juga Jaya Mamur, juga hari ini ada di Desa Lagonga dan kampung-kampung. Juga seluruh simpatisan berhasil, Aliansi Sadia Hualo, juga seluruh masyarakat yang sempat hadir, teman-teman TNI Polri, Arab, anggota Panwascam, Kemantau, dan semua pihak yang sempat hadir. Pertama, sebelum saya lanjut, saya menyampaikan permohonan maaf dari istri saya. Tidak sempat hadir karena beliau juga ini adalah orang yang paling dicari di Wakatobi. Kemana-mana saya pergi pasti ada yang mengintip, wih, Umpa Belano, Umpa Baisano. Kalau sama-sama saya, apalagi menghadiri kampanye, itu akan difoto lalu kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Sehingga demi keamanan kita semua, demi kenyamanan dan keberlanjutan kita, maka beliau bersabar untuk datang dulu. Nanti beliau menyampaikan kirim salam kepada ibu-ibu, khususnya BKMT, kemudian PKK di tingkat desa semua, desa Wakatobi, di mana Pak Bupati pergi, sampaikan salam saya saat ini belum sempat hadir dan insya Allah di waktu lain saya akan kembali hadir bersama masyarakat. Ya, siap. Kemarin ke di Tomia, kemudian tadi pagi dia ke Wakatobi, ke Wanci lagi untuk bertemu dengan anak kami yang keempat. Saya alhamdulillah sudah dapat rezeki yang keempat. Ya. Jadi dia istana karena itu baru 11 bulan, sangat rindu, padahal juga saya rindu. Nah, saya bilang demi anak, saya juga harus rela untuk tidak rindu dulu. Nah, kemudian Bapak sekalian perlu saya sampaikan, sampai hari ini saya ini masih bupati. Saya cuti saja untuk kampanye. Saya tidak masuk kantor. Saya akan cuti sampai tanggal 23 November. Tanggal 24 masuk lagi sebagai bupati aktif. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Siap? Saya perlu menyampaikan ini kenapa? Karena saya dengar kemarin di Lagonga ini, mungkin di kampung-kampung juga sudah datang calon pengganti PLT kepala desa. Betul? Saya bilang, waduh, kenapa kau terlalu cepat datang lah? Belum ada SK-mu, kamu sudah datang. Ya kan? Akhirnya malu sendiri. Kenapa? Karena katanya sudah dijanji sama yang kampanye-kampanye kemarin di sini. Kamu akan jadi PLT kepala desa. Kamu pergi saja. Nanti juga kau sampaikan kepada seluruh perangkat desa bahwa PLT yang ada sekarang akan diganti. Kalau mereka tidak mau, ganti mereka. Karena katanya begitu. Ya kan? Di sana juga ada PLT Bupati. PLT Bupati itu Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan oleh Mendagri. Dan berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 100
poin 2, poin 4, poin 3. Kemudian saya tidak tahu lagi garis miring sebagainya, banyak sekali. Tanggal 6 September 2024. Tegaskan, PLT Bupati itu hanya bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik. Semua kebijakannya wajib untuk berkonsultasi kepada Bupati definitif saya. Artinya apa? Jangan kamu bikin jangan kau bikin kebijakan semaumu. Yang pada akhirnya itu hanya membuat masalah dan hanya menyisakan masalah untuk naik. Begitu. Makanya saya bilang hati-hati. Tapi mereka kenapa melakukan itu? Masih ada 17 desa di Wakatobi yang PLT. Dianggap, wah ini juga menjadi sumber suara kita ini. Kalau kepala desa PLT yang baru ini pasti akan bisa kita suruh-suruh untuk mengancam dan sebagainya. Ya kan begitu? Ya Pak? Bukan sampai ke sini lagi. Saya bilang tidak segampang itu. Ya kan? Tidak segampang itu. Sehingga PLT kepala desa seluruhnya sampaikan kerja saja normal-normal saja, gak usah takut. Kalau kemudian kalian diganti, tanggal 24 saya masuk, pasti akan suruh masuk lagi kembali. Ya? Artinya apa? Jangan bikin masalah. Bupati PLT jangan bikin masalah. Hak kamu yang sama dengan Bupati definitif, itulah hak protokoler. Artinya apa? Kalau kemana-mana ada yang mengikuti. Tapi gobangmu masih beda. Bupati gobannya bundar, PLT ini adalah wakil, itu gobannya masih oval kira-kira, kayak bentuk telur. Begitu. Artinya apa? Itu hanya menjalankan tugas Bupati sebentar saja sampai tanggal 23 November 2024. Sudah paham kan? Jadi tenang, nggak usah ada yang ngerasa gerusu, tenang saja. Ya, orang yang itu kadang-kadang mereka terlalu berharap bahwa ini, ya kan? Terlalu berharap dengan cara-cara begitulah. Saya dengar kemarin saya ketawa saja, setengah di posko bilang, yuk, PLT kepala desa sudah datang ke sini Pak Bupati, hanya pulang lagi. Kan kasihan ya, ketahuan di mana dia berada kira-kira, padahal dia PNS, betul kan? Iya, ini kan bocor diri sendiri. Entah umam banget lah kira-kira. Sudah paham kan? Sampaikan. Jadi perangkat desa semua juga yang kader-kader sebagainya kerja normal. Siap? Yang bicara ini Bupati definitif, Bupati. Saya bertanggung jawab terkait dengan apa yang menjadi eskalasi yang ada di kabupaten. Saya sampaikan kepada mereka, jangan bikin masalah di desa. Sekarang desa adem ayem, aman, tentram dan damai. Betul? Kalau kacau, ya panggil PLT. Kenapa desamu seperti itu? Evaluasi. Kalau memang dia tidak sanggup menjalankan tugas, ganti. Gak apa-apa. Tapi minimal konsultasi ke Bupati dulu. Pak Bupati ada kejadian begini bisa lakukan. Ini kan tidak ada apa-apa. Kok tiba-tiba mau diganti hanya kepentingan pilkada? Kan telah dia mau niatin loh. Ya kan? Nah, udahlah. Artinya Bapak Ibu sekalian itu masih butuh kajian. Karena kapan dia melakukan seperti itu pasti kacau. Ya kan? Pasti kacau. Coba bayangkan saja kalau sudah ada PLT baru yang SK kan dia. PLT juga. Baru tiba-tiba juga saya suruh PLT yang lama, saya belum merubah SK kamu. Masuk saja. Desa kira-kira seperti apa? Kita pasti akan beradu. Kepala desa pasti akan bagus-bagus. Ya kan? Kepala desa juga mungkin di situ mungkin sudah main kunci-kuncian. Kan begitu. Perangkat desa juga pun nggak begitu. Hanya yang saya sayangkan dilakukan katanya perangkat desanya terlalu goyang-goyang. Betul nggak? Goyang-goyang perangkat desa kayak begitu. Goyang-goyang katanya, setelah kemudian disuruh begini-begini ancam, goyang dia semua. Yang masih dapat laporan, sudah kalian kerja saja seperti biasa, nggak usah goyang-goyang. Patai manimiu. Ragu tai manimiu, nanti suruh kami patai manimiu, ya kan? Jangan. Ragukan apa? Kira-kira mau ragu apa? Ragu nggak kita di sini? Ragu nggak kira-kira Binoko kita kalah? Ya kan? Oke, kita lanjut lagi yang lain. Nomor berapa? Sekali lagi, nomor. Tidak apa-apa saya bicara agak lama. Karena lama kita ketemu tuh. Nah. Mana tadi kertas nih?
Saya di sini, ini kita bahas saja satu-satu. Ada Wakatobi Bangkit. Kita disuguhkan program unggulan 11 program. Ya kan? Saya mulai dari 2. Beasiswa sarjana masyarakat kurang mampu. Sudah ada atau belum di kita? Oke. Malahan dulu hanya 12 setengah, sekarang 5 miliar lebih. Tambah dengan baju sentuhan, hampir 7. Tahun depan saya tambah lagi. Minimal 500 juta, 600 juta. Karena ini adalah usulan masyarakat kita, anak mahasiswa di Kendari dan di Bogor. Minimal 200 orang dapat beasiswa baru. Seragam sekolah, sudah ada nggak? Kemudian pusat kreativitas anak muda. Kalian kita belum tahu. Saya sekarang ini di Madinah Togomo Pondo itu sudah dibangun dengan anggaran kurang lebih berapa? 110 miliar oleh Kaspen. Tempatnya itu ada kita bikin namanya Youth Creative Hub. Tempat ini sama dengan ini, hanya beda nama saja. Gaji perangkat desa dibayarkan setiap bulan dan penelitian NIPD. Dan perangkat desa kan ini salah. Perangkat desa siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Dari mana uangnya? ADD, anggaran dana desa, bukan dari bupati. Coba bayangkan. Hak kepala desa mau diambil sama bupati baru, sama calon bupati, bukan bupati baru, mau calon bupati. Hak kepala desa, Pak. Ya kan? Pintar mereka. Ya, bagus juga ada simpangan kita balik di sini. Gaji perangkat desa bukan bupati yang atur. Betul nggak? Siapa? Kepala desa. Ya kan? Sejak kapan bupati mengatur perangkat desa? Enggak. Kecuali undang-undang baru bahwa untuk pengusulan pergantian perangkat desa, kepala desa mengusulkan ke siapa? Bupati. Jadi kalau ada perangkat yang main-main, yang mengganti itu yang berhak untuk mengganti siapa? Bupati. Jangan salah ya, undang-undang baru. Saya tahu undang-undangnya. Sama lagi, layanan pengurusan administrasi perizinan di setiap kecamatan. Sudah sama, semua kecamatan memang begitu. Jalurnya bagaimana? Bukan kecamatan saja, justru dari desa. Kita mengurus izin. Surat keterangan usaha kita dimulai dari mana? Dari keterangan desa. Ya kan? Baru ke kecamatan. Kecamatan pasti akan ada perwakilan di kabupaten. Betul nggak? Nah, ini pintar semua. Kita sekolah dulu. Modernisasi kampung nelayan. Apa kita sudah lakukan? Sudah. Dimulai ada namanya kampung nelayan maju. Siapa yang tetapkan? KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Sekarang bagaimana laku nggak? Belum. Tahun 2025 itu juga ada kampung nelayan maju di bukan di Bonang, di Kaledupa. Kampung nelayan budidaya di Banyuwangi Selatan, Ria Raya sudah ada. Nah, ada lagi bantuan modal usaha bunga 0%. Apa Pak Katobi sudah ada? Tanggal 23 tanggal 23 Agustus 2024 pemerintah daerah menandatangani surat perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja bersama dengan Bank Sultra bersama dengan Basnas, bunga pinjaman 0%. Untuk berapa orang? 1000 UMKM. Makanya di sini saya itu ada namanya Lapak 1001 UMKM. Berapa? Untuk modal 500 sampai 5 juta tidak ada bunganya. Syaratnya apa? Syaratnya cukup KTP, buku nikah, kemudian nomor induk berusaha NIB, kemudian juga foto usaha. Apa ada sekarang? Sudah ada yang mau cair, ada 10 UMKM yang sekarang proses. Lalu kita bawa ke PD atau Bank Sultra. Sudah ada ini. Ya, langsung lagi langkahi modal umur. Bantuan organisasi pemuda. Waduh, kan sudah terbentuk KNPI, sudah terbentuk Karang Taruna sampai 3 desa. Hibah apa? Ada hibah kita dari daerah. KNPI dari Dinas Kepemudaan Olahraga, kemudian juga dari terus apa namanya Karang Taruna dari Dinas Sosial. Ya, kemudian aktivasi kembali penerbangan untuk pesawat. Tinggal kita mencari Pak Ketua bikin dari tahun ini, insya Allah tanggal 31 Oktober 2024 pesawat akan terbang kembali dengan pesawat besar yang 180 km. Iya Pak, ini sudah. Nah, sekarang kita masuk. Berarti apa? Semua yang direncanakan ini baru bicara.
tapi kita semua sudah laksanakan, tinggal kita lanjutkan. Sekarang kenapa kita mau peduli dengan ini, sementara kita sudah lakukan? Betul nggak? Kita rasional saja ya. Artinya apa? Nggak ada yang luar biasa. Ini biasa saja, hanya menjiplak apa yang kita sudah lakukan. Kira-kira begitu. Nah, Wakatobi bangkit bagaimana? Bisa nggak yakin bangkit Wakatobi hanya dengan ini? Ya? Oh, enggak. Ya, sekarang penyerapan tenaga kerja 5.000. Saya mau lihat. Kalau 5.000 tenaga kerja Wakatobi kita bagi 100 desa, kira-kira berapa satu desa? Berarti 50. Oke, saya terangkan apa hubungan antara APBD perubahan dengan APBD termasuk 5.000 ini. Bapak sekalian, saya sampaikan, kenapa mereka mau tolak APBD perubahan? Satu, supaya salah satunya jangan terjadi penyerapan tenaga kerja. Apa hubungannya Pak Bupati? Semua di dalam APBD perubahan itu adalah agenda-agenda tadi yang kita minta, yang kita usulkan. Di APBD induk belum cukup, ada uang lebih kita masukkan di APBD perubahan untuk juga merealisasikan yang tidak termuat di APBD induk. Sekarang Pak Bupati, saya minta jalan tani, saya minta paping blok, saya minta rabat-rabat di desaku. Saya mau tanya kepada kita, kalau ada rabat jalan dengan anggaran 100 juta rupiah, kira-kira berapa orang yang kerja? Hah? 4 orang? Kalau dikerjakan oleh Pokmas, berapa anggota Pokmas? Kalau dikerjakan oleh kumpul swadaya masyarakat, berapa KSM? Anggota berapa? Kadang-kadang 10 sampai 20 orang. Betul nggak? Ya kan? Artinya, kalau dalam satu desa itu ada 2 pekerjaan, berarti kita bisa mentaksir bahwa memperkirakan 20 sampai 40 orang itu bisa bekerja. Sekarang saya mau tanya, kali lagi, kalau semua ini ada 2 paket dalam satu desa kali 100 desa, yang satu paket kerja sampai 20-30 orang dan 40 orang, kira-kira berapa? 40 kali 100 desa. Berapa? 4.000. Ya kan? Ini kan dihitung-hitung dari kerjaan kita. Begitu ceritanya. Lalu kenapa kemudian mereka tolak? Itu tadi, supaya 4.000 ini tidak ada yang bekerja di dalam kita. Bagus nggak niatnya? Bukan, yang rugi bukan saya, masyarakat yang minta rencanakan untuk kerja. Mau bikin jalan itu juga kebutuhan masyarakat. Yang kerjakan juga itu adalah masyarakat. Di zaman saya kan sekarang baru kita tahu bahwa ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Betul nggak? Dulu mana karena kita tahu bahwa ini ada Pokmas, nggak ada. Sekarang masing-masing mengusulkan, masing-masing juga kerja. Ya kan? Betul nggak? Itu baru satu sumber, baru dari APBD perubahan. Belum lagi dari APBD induk yang juga mengakomodir kepentingan-kepentingan kita. Gitu. Sehingga memang mereka tidak boleh tidak. Nah, kalau cerita seperti ini, itu artinya apa yang dibahasakan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan untuk kita. Artinya kalau memang betul-betul berpikir bahwa ada masyarakat 5.000 orang yang akan bekerja, APBD perubahan itu bukan milik bupati, bukan miliknya anggota DPRD, tapi itu adalah uang rakyat dititipkan ke bupati. Bupati menjadi penanggung jawab anggaran di kabupaten. Kenapa saya mau buka semua itu? Supaya ada kesempatan apa? 3.000-4.000 orang bekerja di dalam 1-2 bulan. Kalau sudah kita bekerja, pasti ada uang. Kalau sudah ada uang, ramelah pasar. Dan kemudian dapur kita mengepul kembali. Betul nggak? Begitu. Sekarang kamu lihat apa? Nggak ada yang hebat-hebat. Nah, sekarang kita lupain. Langkah lagi yang di bawah. Bantuan umroh gratis. Saya itu biasa disampaikan, Pak Bupati, semua para saras sudah melawan Bapak. Kenapa? Bapak Basara ini dijanji akan umroh gratis. Kalau sekarang dulu hanya 50, sekarang menjadi 100. Atau juga mungkin di Binongko sudah disampaikan. Ya kan? Saya bukan tidak mau umroh. Saya bukan berarti tidak bisa umroh. Bisa. Cuman kenapa tidak ada umroh zaman saya? Saya pending dulu. Karena dulu yang umroh saya tahu tidak pernah ada seleksi. Betul. Tinggal main tunjuk ini. Ya. Seleksi nggak ada. Sekarang apa yang menunjukkan kita bahwa di antara sara-sara yang ada dalam masjid ini adalah yang paling pantas dan paling bisa untuk mendapat umroh. Adakah kriteria? Nggak ada. Ya justru setelah kemudian satu orang yang diumrohkan, yang lain cemburu. Wah, masa saya yang paling rajin datang ke masjid, kenapa dia harus umroh? Kan gitu.
Jangan sampai walaupun saya rajin hanya gara-gara saya pilih Pak Haliana, nama saya tidak akan pernah masuk umroh. Ya kan? Tidak ada. Sekarang yang lebih hebat lagi, kita dijanjikan lagi, semua nanti akan tenaga kebersihan akan diumrohkan. Waduh. Dulu saja baru berangkat masjid, baru sarah-sarah, baru majelis ta'lim, kemudian juga baru guru ngaji, sudah begitu pusingnya. Hanya 50 sampai 100. Ini uang siapa? Uang 116.000 lebih masyarakat Wakatobi. Adilkah kita? Seluruh sarah-sarah sampai ke dia Kawati dan kemudian juga perangkat adat sampai Barata di Kaledupa, guru-guru ngaji, majelis ta'lim lebih luas lagi, tenaga kebersihan, kemudian juga sarah-sarah masigi. Itu mungkin 4.000 5.000 orang. Adilkah kita kalau kita kemudian hanya 50 orang 100 orang yang pergi umroh setiap tahun? Adil? Tidak adil. Apalagi hanya main tujuh-tujuh. Kalau saya bilang sama kita, saya ingin supaya umroh ini menjadi berkah bagi siapapun. Jangan lagi kemudian ini kita pahala kita justru dihabiskan hanya karena kita pergi umrohkan uang umat, uang bersama. Caranya bagaimana Pak Bupati? 2021 saya bikin peraturan Bupati. Naikkan secara keseluruhan gaji sarah, naikkan secara keseluruhan gaji khatib, naikkan secara keseluruhan gaji perangkat kadie dan perangkat-perangkat adat kita yang lain, naikkan secara keseluruhan guru-guru ngaji kita rata-rata 200.000 satu orang. Adil nggak? Adil, dan itu dirasakan oleh semua orang. Nah ini lagi yang kita perjuangkan supaya kemudian mudah-mudahan ada jalan tahun depan. Kenapa? Sumbernya juga dari ADD, ya kan? Beban saya berapa? Lebih besar itu daripada hanya 1,5 miliar untuk umroh 50. Itu hanya persoalan pertimbangan asas keadilan. Dan yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya menunggu umroh sampai kapan? Kita 4.000, kemudian juga hanya 50 orang yang akan datang umroh. Jangan, Pak. Maka saya demi keadilan, demi pemerataan, itu saya tangguhkan umroh. Yang saya lakukan adalah bikin peraturan Bupati agar semua naikkan honor sarah, honor guru ngaji. Betul nggak? Apa sudah jalan? Sudah jalan sejak 2022. Sekarang kita tinggal berdiskusi lagi dengan kepala desa, masih bisa nggak akhirnya kita naikkan 100-200.000? Nah gitu, ya sudah paham kan? Sekarang pertanyaannya, hebatkah ini? Hebat? Tidak. Apakah akan tergambar Wakatobi bangkit? Tidak akan ada. Kenapa? Mereka sendiri mengingkari. Apa kata-kata mereka? Wakatobi saat ini telah terpuruk dan Wakatobi harus kita bangkitkan. Nah kalau kemudian kau mengatakan Wakatobi hari ini terpuruk, lalu kemudian kau memprogramkan ini, semua yang telah kita lakukan membuat Wakatobi terpuruk. Kata dia, kau bikin kembali ini, untung saja kalau filosofinya, kalau rohnya kau mengerti. Kalau tidak, pasti Wakatobi akan salah jalan. Betul gak? Artinya apa? Sudah, mereka baru berencana, mereka baru bercerita, mereka baru menghayal. Kita ini sudah merasakan dan sudah melakukan, tinggal kita lanjutkan. Betul? Bahwa masih ada yang belum sempurna? Iya, waktu kita baru 3 tahun 3 bulan kita kerja, yang lain 5 tahun, yang lain 10 tahun, ya kan? Selanjutnya, APBD perubahan itu dirobah-robah. Kami minta KPK tangkap bupati yang merubah sembarangan, begitu Pak. Luar biasa calon wakil ngomong di sini. Ada rekaman kok. KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Polda, tangkap. Saya mau tanya, apakah mereka tidak pernah melaporkan saya? Sudah lapor. Sejak 2023, bikin sandiwara 2023 untuk pembahasan APBD perubahan, lapor. Ya kan? Lapor, sekarang lapor lagi. Kan di pikiran mereka itu Pak itu harus tangkap cepat supaya kita bisa menang pilkada. Kalau nggak ditangkap susah kita. Kan begitu Pak? Sehingga kadang-kadang untuk menjelaskan ini mereka nggak mampu. Ada nggak penjelasan ini? Kan tidak. Hanya apa hinaan saja. Kan begitu Pak? Tangkap bupati. Karena itu kita harus perbaiki Wakatobi ini, apa Indonesia ini dari Lagungas ini. Ya kan? Atau kalau kita menghancurkan Wakatobi Indonesia ini dari Wakatobi supaya ada lain mengikuti. Saya mau sampaikan prosedur yang disampaikan kami roba-roba sembarang itu Bapak Ibu sekalian begini. APBD perubahan kami sudah menguruskan jalan, apa namanya, menyampaikan dokumen awal. Baru kemudian ada pembahasan. Setelah pembahasan ada masukan dari DPRD. Ini mereka semua Pak. Masukan-masukan dari DPRD kita tampung, berarti antara dokumen pertama dengan dokumen kedua berbeda. Baru setelah itu ada kesepakatan bersama dengan DPRD. Tantanganlah
Bupati Wakatobi tanda tangan ketua DPRD. Baru ini kita bawa ke provinsi untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi, muncul hasil evaluasi dari provinsi. Ini belum, tolong diadakan. Ya. Yang terima hasil evaluasi adalah pemerintah daerah dengan DPRD. Dua-duanya. Tiba di sini kami mengevaluasi, menyempurnakan apa yang disampaikan ini belum ada. Ingat, uangnya tidak bertambah, uangnya tetap, tapi programnya ada program yang baru. Sehingga untuk memprogramkan berdasarkan usulan provinsi, maka kami simpan program baru, kemudian kami carikan kira-kira dari mana anggaran-anggaran daerah yang bisa memungkinkan untuk diambil. Kira-kira program apa yang bisa kita kurangi anggarannya. Yang saya kurangi termasuk adalah anggaran DPRD. Apa ketua DPRD tidak tahu? Ketua DPRD tahu. Saya panggil Sekwan, saya minta anggaran DPRD dikurangi juga. Saya juga DPRD pemerintah daerah, saya kurangi juga anggaran itu supaya adil. Saya tidak berani Pak Bupati, saya harus minta persetujuan ketua DPRD. Kalau begitu telepon ketua DPRD, ditelepon satu ruangan sama saya diantarai oleh Kadis Perhubungan. Telepon, oke silakan lakukan. Saya pertama menyampaikan, apakah di sisi itu saya melakukan penyelesaian sembarang, perubahan sembarang? Tidak. Karena apa? Karena ketua DPRD yang sana itu dia tahu, tapi tidak mau jujur kepada anak buahnya. Itu ceritanya. Selanjutnya, setelah kami lakukan penyesuaian 4 hari sebelum tanggal 29 Desember 2022, kami sudah bawa dokumen ini ke ketua DPRD. Kenapa ketua DPRD? Karena beliau adalah ketua banggar di DPRD, ketua badan anggaran. Memang di dalam peraturan bahwa harus bersama-sama dengan ketua banggar antara TAPD tim anggaran pemerintah daerah. Kami bawa. Untuk apa? Kamu koreksi, kamu baca dulu. Masih ada waktu 4 hari sebelum kita bawa ke provinsi. Kamu koreksi. Kalau memang kamu melibatkan anggota banggarmu, jangan pemerintah daerah yang mengundang banggarmu. Kami sudah bawa, panggil anggotamu sendiri untuk bisa membahas perubahan-perubahan yang kami lakukan. Ya kan? 4 hari setelah itu tanggal 29 kami pergi cek kembali ke rumah dia. Ternyata APBD perubahan APBD Induk ini 2022-2023 tidak dikorek-korek sama sekali. Tidak ada koreksi, tidak ada perubahan. Maka dokumen ini kami ambil kembali, lalu kemudian kami minta supaya beliau bertentangan. Tidak mau tertentangan. Maka karena itu tinggal 1 hari, tanggal 30 Desember, kalau kami tidak bawa ke provinsi, maka APBD kita dianggap tidak ada. Kami bawa, dan yang selamatkan adalah Haji Arifudin, karena atas nama lembaga bisa 1 orang dari 3 orang unsur pimpinan. Kami bawa perubahan-perubahan setiap pihak. Apakah itu prosedur yang lama? Sudah sejak lama. Kadis Keuangan sekarang ini mantan sekretaris Dinas Keuangan. Kepala Bappedaku adalah masih Bupati, masih Bappeda dari sejak zaman dulu sebelum saya. Saya tanya, dari dulu begini? Iya Pak. Dari dulu begini? Iya Pak. Loh, kenapa apa yang salah? Kenapa? Ini hanya mencari pembenaran seakan-akan luar biasa benar. Seakan-akan mereka ini malaikat. Padahal apa? Itu hanya menutupi niat jahat untuk menggagalkan siapa? Menggagalkan agenda-agenda kita untuk bisa berbuat kepada rakyat. Diceritakan supaya kita pintar semua. Kami bilang ada 3 dokumen yang berbeda. Setelah kami bawa, itu menjadi dokumen yang sudah hasil penyesuaian. Antara dokumen awal, dokumen pembahasan, kemudian dokumen hasil penyesuaian. Ini adalah 3 dokumen yang isinya memang ada perubahan. 3 dokumen, tapi itu proses sehingga dilaporkan ke sana sini hanya kepada yang Maha Kuasa. Dia tidak tahu alamatnya, Tuhan yang Maha Esa. Dan saya tidak laporkan. Lapor Pak. Sekarang baru dilang-lantang luar biasa. Tangkap Bupati. Ya, kan? Jangan diarahkan pembodohan kepada masyarakat lah kira-kira. Kamu sebagai anggota DPRD berikan cerita-cerita yang benar supaya rakyat pun cerdas, supaya bisa mengerti walaupun tidak jadi anggota DPRD. Kan gitu? Kalau saya salah tanya kepada mereka, ada Sutiati, masih ada Iqbal, masih ada Jemahaluddin, itu mantan anggota DPR yang mempertahankan, termasuk kepada Haji Sawia. Saya tidak memfitnah, bisa diklarifikasi. Nah, sudah paham? Sudah paham kan? Sudah tahu siapa yang salah, siapa yang benar? Saya kan tidak pernah cerita-cerita fitnah. Ya? Nah. Kedua, apakah ini mereka ini orang baik? Saya pernah menyampaikan, dihalangi sama APBD perubahan 2 kali. Kenapa 3 kali tidak lagi mereka bisa menghalangi DPR APBD perubahan? Karena yang ketua dulu sudah mundur. Yang ketua baru siapa? Haji Arifudin. Ringan tangannya, angkat palu. Saya bilang Pak Haji Arifudin, yang penting kau sudah angkat, tidak perlu kau turun, lepas saja turun sendiri pasti bunyi. Ya kan?
Apa kalau DPR berat? Enggak, ringan saja. Tangan saya yang kecil begini bisa angkat berapa ratus kali boleh. Nah, tapi kenapa tidak mau angkat? Lupa bahwa dia dengan saya sama saja. Mereka adalah kita semua di tempat yang terhormat. Ini hanya karena bicara kita tentang kesejahteraan rakyat, bahwa kami akan menjadi solusi terbaik, bahwa kami adalah boleh diyakini bahwa kita adalah akan membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Di sana lupa apa yang mereka lakukan. Bupati ini kan mau calon, kita harus sakit saja supaya jangan sampai nama baiknya ada. Supaya kalau ada semua marah jengkel semua, bupati pasti akan kalah, kan gitu. Nah, harus sakit saja. Kita juga punya kewenangan. Apa yang mereka lakukan untuk menghalangi saya? APBD perubahan dihalangi 2 kali, tapi di APBD itu juga saya dihalangi 3 kali. Caranya bagaimana? Itu tadi. Saya minta sampai hari-hari terakhir mereka tidak mau tanda tangan. Resikonya apa? Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 30 kalau kami tidak menyetorkan hasil itu untuk pengusulan perda APBD di tahun yang akan datang, kita dianggap tidak ada APBD, walaupun sudah pernah ada kesepakatan. Dihalangi. Kenapa dihalangi? Salah satunya tentu saja resikonya itu adalah listrik ini tidak akan mungkin ada anggarannya. Tadi sudah sampaikan ketok saja itu waktu ketok Pak, saya anggarkan listrik waktu masih lampu, masih subsidi minyak, itu diketawai. Tidak akan mungkin jadi karena bupati yang hebat-hebat dulu tidak pernah selesai. Diketawai kan? Resikonya begitu. Kalau saya ngotot kepada DPRD, mereka tidak mau tanda tangan, tidak perlu saya cari ribudin. Resikonya apa? Di mereka semua itu 6 bulan tidak terima gaji. Itu resiko undang-undang. Tidak terima gaji. Tapi saya tahu bahwa ini jebakan kepada saya. Jebakannya bagaimana? Kalau saya kemudian benching di mereka, lalu kemudian saya tidak bikin anggaran mereka, APBD saya atur sendiri dengan namanya perkada. 3 bulan, 4 bulan saya belum selesai untuk mengatur uang yang hampir 1.000 miliar. Ya Pak, repot. Masih sana sini konsultasi provinsi, konsultasi Mendagri. Repot. Sampai bulan 3 bulan 4. Bayangkan saja kalau 4 bulan. Siapa yang akan selama 4 bulan gaji PNS tidak diterima, gaji honor kita tidak diterima, pembangunan kita, harus dan sebagainya, honor kebersihan tidak akan mungkin cair. Ya, pembangunan juga tidak akan jalan karena APBD belum selesai. Pertanyaannya, apa kira-kira risiko kalau 4 bulan para honor kita, para PNS kita tidak terima gaji? Pasti marah. Pasti marah semua 4 bulan tidak terima gaji. Ya kan? Marah bagaimana? Bupati bodoh. Nanti di zaman kamu baru terjadi seperti ini. Di situasi seperti itu, bupati bagaimana kira-kira? Bupati pasti drop. Namanya rusak. Bupati bodoh, bupati tidak beres. Ya kan? Siapa yang lakukan? Itu Pak. Saya nggak pernah bicara, tapi kan saya dihina terus, saya buka semua supaya kita tahu bahwa ini ternyata seperti ini dari kemudian. Sekarang baru cerita tentang bagaimana kami menjadi solusi Wakatobi terpuruk. Tapi saudaraku, Wakatobi baik-baik saja. Dan tugas kita sebagai pimpinan, jangan membuat rumor, jangan membuat isu yang kemudian membuat masyarakat kita menjadi tidak tenang. Betul nggak? Kita ini ibaratnya seorang kapten kapal, anak koda. Walaupun air sudah setengah perahu, teman-teman penumpang bertanya, bagaimana Pak? Kita selamat nggak? Baik-baik saja. Kenapa? Munculkan optimisme, munculkan harapan yang bagus, munculkan semangat sebagai kita masyarakat. Kenapa? Bahwa kita wujud, kita perlu dan butuh sekali yang namanya keamanan, ketertiban di masyarakat. Karena kalau tidak aman, tidak bisa kita membangun. Betul nggak? Kalau masyarakat kita kacau, masyarakat kita hidupnya sudah pesimis, hidupnya sudah masa bodoh, tidak ada yang mau berpartisipasi, apa yang bisa kita lakukan? Ya kan? Tapi itu mereka tidak pahami, sehingga kemudian mereka mau ciptakan kondisi sekarang. Wakatobi terpuruk. Apa yang terpuruk? Kamu cerita tentang pertumbuhan ekonomi, di satu sisi kamu tidak bisa bedakan angka kemiskinan. Ya, bagaimana bisa kamu menjelaskan pertumbuhan? Pertumbuhan ekonomi buktinya 2020 0,7%. Saya bilang, bos, 2020 itu saya belum dilantik. Saya dilantiknya 28 Juni 2021. Konstruksi saya, tapi itu bukan kerjaan saya. Saya belum. Sekarang berapa? 2023 pertumbuhan ekonomi kita 4,4%. Memang agak rendah dibanding dulu. Dulu kan ada 8 sampai 10%. Sampai juga saya buka-buka sejak 2016 pertumbuhan. Nggak ada juga angka begitu. Nggak ada juga angka 8 sampai 10%. Saya bilang dari situ saja kamu sudah tidak baca buku.
Iya Pak, hanya kamu bicara saja untuk mengatakan bahwa kita ini betul-betul gagal. Bagaimana dengan 4,4% sekarang? Alhamdulillah. Di Sulawesi Tenggara, walaupun hanya kita 4,4%, ini adalah pertumbuhan tertinggi ke-6 dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Yang kalahkan kita siapa? Orang-orang yang punya tambang. Daerah-daerah yang punya tambang. Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Utara, Konawe, kemudian juga Konawe Selatan, kemudian Mudabar. Di Jazirah Buton Raya ini kita yang tertinggi pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nah sekarang bagaimana dengan indikator lain? Kemiskinan paling turun, dengan kurang kita 2% lebih, pendapatan kita meningkat, indeks pembangunan manusia kita meningkat. Loh, lalu dari mana angka-angka seperti ini bagusnya? Kau mengatakan bahwa kata itu terpuruk. Itu apa karena yang terpuruk apa? Pikiran dan hati saja. Betul nggak? Ya. Jadi kira-kira bapak sekalian, lihat sajalah ini, tapi ini semua yang telah kita laksanakan. Ya, hanya saya laksanakan umur saja, tapi itu tadi begitu. Prinsipnya umur demi pemerataan dan adil. Supaya jangan ada yang merasa cemburu. Kosta yang paling rajin ke masjid, kenapa dia pergi umroh? Kan begitu. Ya. Masih bisa lanjut? Satu. Ada lagi yang mengatakan kita punya APBD turun, tinggal 700 miliar lebih. Ya kan? Saya bilang, saya baca buku lagi, saya baca lagi teman-teman kadis. Kadis saya kasih tahu, minta data APBD selama saya ini justru dari 2016. Kasih tahu saya kira-kira di mana dan tahun berapa yang paling tinggi. Yang paling tinggi tahun 2023. Berapa? 973 miliar. Bisa dibuka, saya tanya kepada mereka, sumbernya 700 miliar itu dari mana? Kalau kemudian kita ini juga mau akumulasi, mau tambah-tambahkan dengan yang saya bawa di KSPN, jauh lebih tinggi Pak. KSPN itu saya bawa sekarang itu berapa? Itu lebih dari 600 miliar. Tidak masuk APBD. Impres lagi tahun 2003 berapa saya bawa? 63 miliar. Siapa yang dapat? Jalan kita lahir kemudian sampai di One Melaka. Kemudian jalan kota One Bayuha yang ada di Tomia. Ya kan? Ada di Tomia dia bilang, ini bukan prestasi bupati. Karena ini tidak masuk APBD. Saya bilang, ada Om Bapak, iya itu nggak salah. Kenapa kalian itu betul-betul memelakan pembodohan kepada masyarakat? Saya itu tidak pernah peduli mau masuk APBD maupun tidak. Yang penting aspal itu ada di Bakatobi, kemudian dinikmati rakyat. Sudah itu yang paling penting. Saya tidak pernah mau dipuji oleh masyarakat. Tapi saya kerja saja, ada bukti, alhamdulillah. Betul nggak? Kalian mau dipuji atau mau bukti? Iya. Masalah gue mau apa pada itu? Maka saya tidak peduli. Dan perlu saya sampaikan bapak sekalian, Wakatobi ini sudah pernah ada momentum untuk kejayaannya. Tahun berapa? 2016. Berapa anggaran yang disebarkan untuk Wakatobi? Jatah kita adalah 20.500 miliar satu. Dengan BOP. Hebatnya Wakatobi, seluruh wilayah Wakatobi ini satu-satunya kabupaten di Indonesia di mana wilayah BOP, wilayah KSP sama dengan wilayah total pemerintah daerah. 1.390.000 hektar. Mau di laut, mau di darat apalagi. 20.500 miliar. Yang tolak siapa? Yang tolak siapa dulu? Aja ya. Dulu yang tolak siapa? Ini pendekar-pendekar deh. Sekarang baru cerita tentang bangkit. Wakatobi ini mau bangkit dari dulu. Ya, tapi kenapa dulu ditolak? BOP no, pariwisata S. Artinya apa? Uang itu harus masuk di APBD. Tujuan apa? Tujuannya supaya kalau masuk APBD, ini mereka kelola kemudian dapat untung. Betul nggak? Ya kan? Coba pikir, jalan yang ada di Pelahin itu sampai sana 34 miliar. Kalau saya mau ambil untung di masa APBD, kata mereka harus ada 10% dapat bupati, kata mereka, kalau saya enggak. Ya kan? Kalau PPC-nya seperti itu, maka tapi ini tidak akan jadi Pak. Kalau tidak akan mungkin jadi. KSPN yang nomor 9 lebih tersebut itu berhitung bahwa itu harus masuk APBD supaya saya kelola. Tidak akan mungkin ada alur-alur, tidak mungkin ada kapota, tidak mungkin kita bangun marina 10 miliar sekarang. Tidak mungkin kita mau bangun itu benteng Ilyas 38 miliar sekarang. Tidak mungkin ada spam yang ada di Tomia, spam yang dilihat 37 miliar. Tidak mungkin ada PLT, tidak mungkin ada TPA. Banyak, lebih dari hampir 700 miliar. Kalau bupati mau cari untung, tapi bupati sekarang itu tidak pernah berpikir untung. Yang penting ada pembangunan, rakyat bisa menikmati. Saya datang begini, alhamdulillah masih ada yang berterima kasih. Apa yang saya minta bapak sekalian dari kita semua, masyarakat Binong, tidak ada lain. Tolong harapan saya hadir semua
TPS untuk mencoblos? Itu saja yang saya minta. Mau nggak? Gimana Rabea? Gimana Rabea? Sama dengan lampu. Apa mereka tidak tahu? Tahu, kan dia sudah bilang program itu program dari dulu. Iya, dari dulu kita sudah program gini, Pak. Semua bupati juga menjanjikan itu. Kenapa? Kalau kita ke Lagonga, kalau kita ke Semua Toko Binoko, Pak, kami butuh lampu, kami butuh jalan. Pokoknya Amaya, Pemelalaya, Pajamara Mami, kemudian juga Pokoknya Amaya, Tengah Mami. Ya kan begitu? Semua sudah menjanjikan. Dari dulu sudah iya. Begitu Pak? Tapi sekarang, kapan bisa direalisasikan, kapan bisa dibuktikan? Kapan bisa diwujudkan? Kita wujudkan tahun 2023. Bupati siapa? Bupati Eka, para mingangate matue, maka memang rencana yang malah sudah dulu kalian rencanakan, tetapi zaman kalian tidak bisa kalian lakukan, sehingga masyarakat Binongko kecewa tidak mau lagi pilih. Kan begitu? Ya karena kita sudah pilih yang baru, alhamdulillah tugas saya. Apa ini tidak ada gunanya? Digoda saya. 21 miliar Pak, 21 miliar 500 juta. Ada lagi yang menggoda Pak Bupati daripada menganggarkan ini, jadi kita bikin rapat Pak. Kira-kira untungnya buat Bupati berapa? Saya digoda salah satu tim, saya bilang anggota DPRD juga. Saya bilang sama Bapak Peda, saya itu jadi calon bupati dan menang di Binongko. Begitu pula menang di Kaledupa. Dua petan utama harapan masyarakat yang paling utama. Ya? Pak Bupati, kami berikan kepercayaan kepada kamu, kami dukung kamu, kami pilih kamu, kami berharap realisasikan dan wujudkan impian kami selama merdeka Wakatobi, merdeka Indonesia belum pernah ada lampu 24 jam dan hukum dewa yang tengah mami. Dan saya bilang sama dia, sekarang jangan pernah kau robah-robah, apalagi sampai kamu hapuskan. Biarkan menyala dan mudah-mudahan itu menjadi warisan sampai anak cucu, sampai saya mati. Pasti ada yang mengatakan lampu 24 jam ini menyala zamannya Pak Bupati Halian. Kalau saya mau untung Pak, masa kau berani betul Pak Bupati mengorbankan uang begini? Saya nggak pernah peduli. Ya Pak, keuntungan saya yang paling utama kalau saya datang begini, Pak Bupati terima kasih sudah melalui Pajamara Mami. Ya, dan kami sudah mulus. Hati saya senang Pak. Tadi disampaikan oleh sana mana tadi yang pakai topi, sana yang pakai songkok. Pak Bupati, kalau Bapak tidak menyalakan lampu 24 jam di Kaledupa, itu orang Kaledupa. Kaledupa, kami dukung Bapak. Saya bilang apa? Saya juga kalau tidak menyala lampu 24 jam, saya tidak bawa jalan, saya tidak mau calon. Daripada aku ke Bupati Hebuli, ya kan? Bupati pembohong. Sedangkan saya berbuat begini, masih ada yang mengatakan bahwa saya bohong semua. Begitu kan? Apalagi saya tidak berbuat, jadi bulan-bulanan kita. Nah, karena kalau Kaledupa, kalau sekarang saya bilang, belum pernah Kaledupa, belum pernah ke Binongko kan? Oh iya Pak, kalau kami ke Binongko pasti kamu timur dengan keadaan jalan di Binongko. Alhamdulillah, kita sampai kemarin ke HK, sekarang sudah sampai Bali. Nanti kami kampanye di Ohio, baru saya putarkan di Bungkus sana. Ya, kata bahwa ternyata sudah mulus. Ya, tapi tahun depan saya bawa Kaledupa berapa? 48 miliar untuk khusus untuk jalan. 62 miliar saya bawa untuk mereka. Nah, tahun ini Binongko juga lebih 20 miliar saya bawa. Tahun ini, tahun depan juga begitu. Tetap ada pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Wakatobi. Kita semua Bapak sekalian mereka semua kita telah laksanakan. Mereka baru menerus menjanjikan, kita sudah laksanakan. Sekarang kenapa harus mau pilih yang baru sementara program nggak ada ya? Lanjutkan saja, sudah ada ini, itu namanya CMO. Ya, begitu. Jadi sekali lagi, yang bergabung di sini bukan karena kecewa di sebelah, tidak, tapi semua karena akal sehat dan hati nurani. Yang bergabung ke sana semua kecewa apa? Hanya kepentingan pribadi. Kan dulu kan luar biasa kita bekerja nih. Mereka juga mendukung saya. Pak Bupati yang penting kamu 24 jam kami dukung Bapak. Ya, saya biarkan saja kalau mau pergilah. Ya kan? Kalau pergi nggak apa-apa. Daripada juga kita susah. Nah gitu. Ya, daripada kita susah lah. Oke, sudah paham ya? Sekarang pertanyaannya, kenapa harus kita lanjut? Ya, kenapa harus kita lanjut? Seasal kena miskin. Bantuan barang pegawai, bantuan saya yakin sekali dari dulu mereka ini di DPRD tidak pernah seramai ini bantuan yang masuk ke masyarakat. Betul nggak?
mau nelayan, mau apa silakan. Sampai kemarin saya dikatakan bahwa Belagongga ini harusnya dibikinkan pusat perikanan, bukan dibagi-bagi. Saya bilang sama masyarakat, iya, karena dia bicara di Lagongga. Kalau bicara di Bali, pasti lagi begitu. Kalau mau hitung-hitung nelayan, lebih banyak di Bali daripada sini. Di Popalia di Makoro pasti ngomong begitu. Di Makoro sudah banyak kapal ikan, ya kan? Di Makoro pasti bilang begitu. Cuma saya sampaikan Bapak sekalian, bahwa untuk membangun suatu pusat daerah, pusat pertumbuhan, tidak segampang itu kita bisa lakukan. Tidak mungkin setiap desa. Bahwa kemudian untuk pengembangan ekonomi desa itu sudah kita rencanakan. Apa yang kita lakukan? Hei desa, sinkronkan program desamu untuk kita kerjasama. Apa yang menjadi kewenangan dana desa, laksanakan. Kalau kamu tidak mampu dengan dana desa, ada anggaran dari daerah. Ya, itu pentingnya menjadi sinkronisasi. Alhamdulillah, kita ini dari desa sampai kabupaten, kemudian sampai provinsi, dan yang ada di atas sana, di pusat, kita itu sinkron. Jadi gak susah untuk kita mengambil dana pusat. Apa yang sinkron? Bapak sekalian perlu saya sampaikan, di Indonesia ini dulu, pada saat pemerintah Jokowi Widodo, ada namanya tematik pariwisata prioritas, ada tematik lumbung pangan nasional atau food estate, ada tematik tentang transportasi. Di zaman pemerintahan Prabowo tahun depan tidak ada tematik wisata lagi. Hebatnya Pak Katobi, kita telah bersiap diri dari 2023. Kalau dulu kita melaksanakan tematik pariwisata, itulah kemudian kita bangun Yoro, kemudian kita bangun One Melaka. Sekarang 2024, 2025 tidak ada lagi. Apa yang kita lakukan untuk pariwisata? Memastikan Pak Katobi tetap menjadi daerah kawasan strategi pariwisata nasional. Itu yang saya laksanakan, memastikan pada 3 bulan yang lalu di Bappenas. Alhamdulillah untuk tahun depan. Apa tahun depan yang kita lakukan Pak Katobi? Dari 2023 kita sudah dapat 2 tematik. Pariwisata prioritas, kemudian tematik perikan. Alhamdulillah itu yang dilakukan saya lakukan demi rencana Pak Katobi membuat laboratorium kultur jaringan untuk rumput laut sudah jalan. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu sebelum saya cuti, saya teman-teman dengan teman-teman pengelola modeling rumput laut, mereka sudah panen raya. Mereka bilang sama saya, Pak Bupati, kami berterima kasih. Kalau sekarang kami panen dengan harga sekarang, kami masih bisa dapat 1,2 miliar di Numana. Ya bukan di Numana, di Usuno. Ini baru 50 hektar. Nah, bagaimana dengan pengembangan Lagongga? Bagaimana pengembangan desa-desa yang lain? Semua potensi-potensi ini kita kaji, kita gali, kemudian kita lakukan untuk pengembangan. Kenapa? Undang-Undang 1/2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dan pusat, itu semua daerah diharapkan untuk bisa mandiri. Caranya bagaimana? Gali potensi kamu yang ada di daerahmu. Potensi kita Pak Katobi apa? Laut kita. Apa sudah menjadi sumber pendapatan kita? Masih sedikit saja. Karena kita masih kerja biasa-biasa. Supaya kita kerja besar, bagaimana Pak Bupati? Butuh pendampingan bahwa kita harus ada perumda, perusahaan umum daerah. Itulah kemudian saya galakan untuk SPP Numana tahun depan. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan, sudah masuk APBD kita. Itu kita dapat bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan hampir 20 miliar untuk pengembangan SPP Numana. Untuk pengembangan perikanan, salah satu tujuan apa? Bikin perumda. Apa perumda? Perusahaan umum daerah. Kenapa sekarang Bupati belum dapat? Kita bikin. Karena sejak 2021 saya dilantik, saya mengusulkan dokumen rancangan peraturan daerah untuk perumda. Peraturan daerah itu tidak pernah dibahas-bahas oleh teman-teman DPR. Kenapa? Niatnya sama. Jangan kita bahas supaya Bupati tidak bisa mewujudkan sesuatu. Kenapa mereka? Siapa mereka? Ya itu orang-orang yang lawan kita. Menjadi ketua badan pembentukan peraturan daerah, dikancing betul kita. Apa nggak ada uangnya Pak Bupati? Jangan-jangan tidak tahu sehingga kemudian mereka tidak mau kerja. Uangnya ada, uangnya banyak, uangnya habis, perdanya tidak muncul-muncul. Sudah 3 tahun. Gitu. Ya. Kenapa? Supaya Bupati jangan kerja. Nah, sekarang teman-teman DPRD yang baru, alhamdulillah kita punya koalisi 14, apalagi tinggal 3, berarti bisa cukup 17. Tidak lagi baku kancing karena dulu kan mereka 9, kita sudah 9. Gampang sekarang kita atur-atur. Ya, Pak Palu, saya bilang salah satu yang kalian butuhkan sekarang adalah kerja supaya Numana bisa jalan, undang-undang bisa jalan, kemudian juga yang lain-lain bisa jalan supaya kita menjadi seorang apa namanya? Ada prinsipnya re-eventing governance. Semua pemerintah daerah itu harus berotak dan berpikir wirausaha. Untuk apa? Supaya kita punya pendapatan. Saya mau tanya, adakah cerita-cerita begini waktu kampanye yang lalu? Tidak ada, karena kita apa? Hanya mau bersegi dengan fitnah supaya kita tidak jernih untuk melihat bahwa ternyata di sini adalah hanya copy paste dari program yang telah kita jalankan.
Betul nggak? Jadi buat apa kita hurakan? Biarkan aja kita pampang sampai sore, sampai ini, ya, sampai selama-lamanya. Nggak masalah. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang berat. Ini sudah kita jalankan saja. Sudah paham? Masih bisa lanjut? Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk bidang kesehatan kita, alhamdulillah tahun ini saya dapat penghargaan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia terkait dengan Universal Health Coverage atau pencakupan semesta. Maka top ini sudah lebih dari 100% saya cover untuk BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Agar apa? Supaya kita masuk rumah sakit tidak perlu ragu-ragu tentang isi dompet kita. Ada yang sakit ke rumah sakit, ambulans kita siapkan gratis. Ambulans laut juga saya titip di Tommy untuk bisa berpakai di sini bersama-sama. Gratis. Uang dari mana ambulans? Dari pemerintah daerah, kemudian juga dari Basnas. Dulu kan justru rumah sakit kita tidak buka. Sekarang rumah sakit alhamdulillah walaupun tidak lengkap dokter. Kenapa rumah sakit tidak buka? Dokternya tidak ada. Kenapa tidak mau dokter? Kita bertahan 26 juta. Di zaman saya berapa gaji dokter spesialis Wakatobi? Tidak mau 26, sekarang 35, tidak mau 35. Saya bilang 50 juta satu bulan. Pak 50 juta Pak. Kenapa orang 300 ribu? 300 juta. Ada yang bilang sama saya terlalu mahal Pak Bupati. Jangan pernah kau berpikir tentang nyawa kita. Tidak hitung-hitung. Ini uang bukan uang kita. Ini uang masyarakat. Ini masyarakat. Bayar semua yang mata kotor ini masuk di Wakatobi. Nah, tambah lagi dengan kesehatan gratis. Berapa uang kesehatan gratis? Tahun ini saya bayar untuk kesehatan gratis kita berapa? 29 miliar 800 juta ke BPJS Kesehatan. Sehingga semuanya saya lengkapi lagi, semua desa saya kasih. Tunjuk teman-teman kita, anak-anak kita, supaya mereka juga sebelum mereka bekerja yang lebih bagus, punya penghasilan lebih bagus, mereka sehat 3 orang. Untuk apa? Lihat siapa yang sakit tidak mau masuk rumah sakit atau takut masuk rumah sakit. Bapak sampaikan, kita sudah ditanggung oleh pemerintah daerah masuk rumah sakit. Sudah ada, saya gaji 300 ribu. Ada lagi yang mengatakan sekarang ini baru kemudian kita kaget, ya tahun ini di pemerintahan ini baru ada tenaga honorer itu lebih banyak daripada ASN. Saya bilang memangnya kenapa? Ya, saya bilang sama mereka, memangnya kenapa? Kalau lebih banyak honorer daripada ASN. Saya bilang begini, karena memang ada setiap desa ini kurang lebih 90. Ada yang video kuat-kuat mereka, ada juga yang ada di forum-forum. Memangnya kenapa mereka? Ya kan? Kan nggak ada yang salah. Tapi mereka sejak dulu Bapak Ibu sekalian, itu mereka mau tolak. Saya itu bersama dengan Mahaluri, bersama dengan teman-teman yang lain tentang APBD. Jam 1 malam saya di samping kantor DPRD. Saya sampaikan, jangan sekali-kali kalian. Kenapa? Itu kebutuhan rakyat, saya hanya berbuat untuk rakyat. Ya, jangan sampai ditolak. Pertahankan, kali itu juga ada aturannya. Sampai saya kasih tahu teman-teman, ingat teman-teman, fungsi budgeting bukan hanya DPRD tapi di pemerintah daerah. Kalau mereka nggak mau karena alasan bahwa itu mereka takut jangan sampai justru ini menjadi pemilik kita, ya, karena mereka begitu nama-namanya. Sampaikan bahwa ini untuk rakyat, ada aturannya. Saya Bapak sekalian, saya di strategi begitu saya ketawa. Saya ini Bapak sekalian, karena mampu ya, kalau mampu uang Wakatobi ini Pak, saya gaji semua masyarakat. Kalau mampu, tapi saya harus baru bisa melakukan seperti itu. Kalau mampu uang kita, saya kasih gaji masyarakat. Kenapa? Uang ini bukan uang bupati. Kenapa kamu pelit untuk masyarakat? Ini uang rakyat kok. Tentu sama kita. Nah sekarang bagaimana tugas bupati adalah mencari celah yang memungkinkan program-program itu supaya uang ini bisa masuk ke masyarakat. Yang bisa jalan-jalan, kamu bisa bikin bantuan langsung, bisa kasih bantuan langsung. Kalau kemudian ada beras murah, harganya 200.000 dibayar 100.000, mungkin oleh undang-undang. Ada beras gratis kita kasih, dimungkinkan oleh undang-undang. Ada squad-squad, ada warung-warung sekali rapat 250.000, itu dimungkinkan oleh undang-undang. Laksanakan demi siapa? Demi masyarakat. Uang apa? Uang ini uang dari masyarakat. Kenapa kita mau berpikir? Betul nggak? Bagus nggak? Sekarang kenapa kita harus memilih yang baru? Ya kan? Kita lanjutkan saja. Tapi bahwa kemudian ada juga yang merasa risih, iya, merasa risih. Kenapa kami belum dapat Pak Bupati? Tunggu saja. Selanjutnya lagi, bantuan tentang bedah rumah. Bantuan bedah rumah ini Bapak Ibu sekalian, dulu kita hanya mengharap bantuan bedah rumah dari Pusat. Saya sejak 2022 saya menyampaikan kepada Bapeda, anggarkan bedah rumah untuk 500 rumah di Kabupaten Wakatobi dari APBD kita. Jadi tambah dengan pusat itu sudah hampir-hampir yang ke 1.000 rumah. Berapa bedah rumah kita dari daerah? 10 juta satu rumah. 5 miliar rupiah.
tahun ini hanya 300-an. Karena tahun ini kita juga acara kita pasti diambil sebagian oleh untuk kepentingan perkara. Nah, hampir 50 ya. Nah, kemudian untuk BPJS tenaga kerja, ini juga untuk sarana untuk tenaga kerja yang lain seperti nelayan, petani, tukang ojek, tukang kayu, tukang batu, tukang yang jual, tukang ini, tukang copet, saya mereka. Ya, ini kita anggarkan untuk apa? Pendek sampai BPJS tenaga kerja. Untuk melengkapi BPJS kesehatan. Ini semua demi kesejahteraan kita masyarakat Wakatobi. Pernah ada? Tidak pernah ada. Sejak kapan Pak Bupati? Sejak 2022 sudah mulai saya anggarkan. Tinggal ini kita untuk kita bisa kembangkan lagi supaya bisa masyarakat minimal kepala keluarga mereka pekerja rentan itu bisa di cover. Apa pekerja rentan? Pekerja rentan adalah pekerja-pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap. Gitu. Sudah paham? Ya. Selanjutnya Bapak sekalian, tentang basis sudah, BPJS sudah. Ya bagaimana kita bisa sampai di satu desa dihalangi terus APBD perubahan saja nggak bisa, ya kan? 2022 uang kita 127 miliar. Karena dihalangi kita hanya bisa pakai 70 miliar. 57 miliarnya tidak bisa pakai. Sekarang coba kita hitung. Kalau 57 miliar ini jadi pakai 200 juta, berarti masih ada 285 paket. Bisa rame kan kira-kira kampung kita? Rame. Uang itu bisa sampai kemudian di 400 juta, 500 juta satu kampung. Karena bisa dapat 2 atau 3 paket. 2023 hebat lagi uang kita sebanyak 195 miliar. Tengahnya bisa pakai. Kenapa mereka halangi? Tadi supaya kita tidak bisa kerja. Salah satu misi kita tidak tercapai jumlah uangnya. Walaupun demikian 1 miliar satu desa ini, dulu saya tidak pernah menjanjikan uang akan masuk ke rekening desa, akan dikelola oleh kepala desa. Tapi inilah usulan masyarakat dalam bentuk program-program. Bisa lebih, bisa kurang. Apa ini sudah jalan? Walaupun saya dihalangi, masih ada yang jalan. Sekolah Merdeka Sehat, Merdeka Pangan, Merdeka Pendidikan, Merdeka Belajar. Kemudian juga forum-forum TRC, Tim Reaksi Cepat dari BPBD. Kemudian juga Limas Damkar dari Pol PP. Kemudian juga verifikator DTKS dari Dinas Sosial, termasuk yang peraturannya 5 orang, itu 90 orang lebih Pak. Ada, gaji mereka berapa? Itu kurang lebih 18 juta totalnya, hampir 200 juta dalam 1 tahun. Walaupun saya dihalangi dalam bentuk pekerjaan fisik. Ya, ada, tapi memang ada yang kurang, ada juga yang lebih. Kenapa dihalangi? Tahun depan insya Allah sudah, palunya akan semakin ringan, kepentingan kita akan semakin bisa kita perbaiki dan bisa kita pastikan. Nah, hebatnya lagi di Wakatobi ini, terutama di Tomia, di Pinangko. Kalau di Wakatobi di Kalidupa 4 anggota DPR semua teman kita. Di Tomia 3 orang anggota DPR dari 4 adalah teman kita. Di sini 2 orang anggota DPR adalah teman kita. 2 orangnya adalah di sebelah. Yang teman kita dua-duanya perempuan. Kata Yanti, selanjutnya ke pasal 1, perempuan itu selalu benar dan selalu menang. Nah, ya karena semua permintaan tentang nelayan, tentang apa, masukkan proposal, dan insya Allah kita pasti akan penuhi dengan baik. Ya, silakan. Apa kenal di desa kita? Ada nggak kenal di sini permintaan khusus dari teman-teman sekalian untuk Lampungga dan kampung-kampung? Ada. Apa itu? Apa lagi? Pasar di mana? Pasar Binongko saya 2022, 2025 ya? Ada pasar ikan di Palahidu? Sudah rencanakan? Iya. Ya. Pasar ikan Palahidu. Itu anggaran 1,5 M 2025. Pasar ikan Palahidu. Palahidu ya? Palahidu Barat ya? Palahidu Barat. Itu saya bangun pasar ikan di sana. Apa lagi? Hah? Kantor BPD lihat aturannya apa dibangun? Bapak BPD kan sudah, itu kan kantor mereka Pak. Ya. BPD yang penting BPD sudah ada sini. Ya. Kan? Apa lagi? Hah? Cukup? Sebentar cukup? Ya. Jadi Bapak sekalian, semua cerita-cerita saya ini sampaikan kepada mereka-mereka yang belum datang, teman-teman kita yang belum datang.
yang masih abu-abu, main motor puasa asako. Yang sekarang sudah menyeberang ke sana, main motor puasa asako. Ya kan? Ya karena untuk pardon. Apa yang kita mau lakukan? Ini semua kita telah lakukan dan tinggal kita lanjutkan. Betul? Siap untuk lanjut? Saya mau tanya. Lagu enggak kita kalah atau menang? Saya dengar katanya kita justru banyak halangan di sini. Ya? Menang ya? Kampung-kampung? Ya. Ada lagi yang bilang, oh ini sudah Pak, beliau ini sudah luar biasa. Menang ya? Ini pada bagi-bagi lah, kan tempat turun aku tinggal 1 bulan ya. Ya? Sudah cukup? Sudah cukup? Tidak, maksudnya sudah cukup untuk kira-kira sebagai penjelasan saya. Sudah bisa menjawab kan? Sudah pintar kira-kira. Sudah pasti pintar, sudah bisa menjawab kalau ada isu-isu lagi. Jadi persoalan lampu jangan lagi diperdebatkan. Orang hanya mengatakan bahwa saya, tak bisa perlu sampaikan untuk diskusi lampu tidak pernah saya libatkan anggota DPRD. Tanya kepada mereka, berapa kali kamu rapat dengan PLN? Tanya kepada mereka, di mana saja kamu rapat dengan PLN? Kemudian termasuk 21 miliar itu dasarnya dari mana? Tanya kepada mereka. Karena katanya sudah ada yang mengatakan, kami desak 20 miliar dianggarkan. Kamu juga, saya ini belum mati lah. Saya ini bupati, masa kamu ajari saya? Ya kan? Saya saja anggarkan untuk BPM 5 miliar dulu, kamu ketawai 20 M itu gara-gara kenaikan harga BBM. Tahu kenapa? Kalau daerah yang belanja ke PLN itu adalah 23.000 per liter kalau belanja ke Pertamina. Kalau PLN yang bayar ke PLN kepada Pertamina 13.000. Sehingga anggaran betul tinggi. Hanya kita cari jalan keluar, ketemulah Pak Bupati, tidak usah berikan kami minyak, berikan kami mesin. Karena kalau minyak patut tetap begini luar biasa, sebenarnya luar biasa susah. Kedua, sampai berapa lama anggaranmu bisa mampu? Saya bilang lebih syukur lagi. Sekarang hitung apa mesin, berapa mesin yang mau dibutuhkan, apa-apa saja yang dibutuhkan, ketemulah dengan angka-angka itu. Saya cerita begini, kemungkinan dia dengarkan apa di YouTube dan sebagainya, baru dia paham 21 miliar ternyata bukan hitungan saya, tapi itulah hitungan PLN, bukan hitungan dari DPRD. Sudah paham? Lagi jualan, lagi juga ada impres di sana. Aduh, kenapa kita mau diajar-ajarin? KSPN bukan Bupati Wakatobi sudah dari dulu. Iya dari dulu, tapi kan pernah tolak. Setelah saya jadi bupati, baru ini perang tenggelam, saya angkat kembali ke atas. Yang usaha siapa? Saya. Mau tahu nggak kenapa usaha apa saja usahanya? Yang belum punya sertifikat, saya kasih sertifikat supaya jelas kepemilikan lahan. Yang masih ada aset, dihapuskan dulu. Baru kemudian kita serahkan ke mereka. Asetnya terhapus, sertifikatnya ada, jelas kepemilikan lahan, kasih ke mereka, ke Kementerian PU. Alihkan. Setelah dibangun, baru kemudian dikembalikan ke kita. Begitu. Siapa yang lakukan? Bupati. Ada anggota DPRD? Tidak. Hanya mereka. Lalu kenapa ada anggota DPRD mengaku? Iya. Karena mereka tidak pernah ikut proses, pasti akan mengarang cerita sesuai dengan kemauannya mereka. Tapi saya, saya ikuti dari awal sampai akhirnya. Saya tidak pernah libatkan mereka. Kedua, kenapa mereka sanggup menceritakan begitu, mengarang cerita? Iya, karena kita ingin menginginkan supaya mau dilihat, mau ditahu bahwa seakan-akan mereka ini manusia hebat, mereka yang betul-betul mulia di Wakatobi ini. Kalau begitu, supaya apa? Supaya kita coblos. Padahal itu adalah informasi sepihak. Ada yang bisa bantu saya, silakan saja. Tapi saya ini masih bupati. Kenapa mau diajari? Ya, sudah paham ya? Dari Telampung, Tesalamo, Teparamana, malah kalau nanti tidak mau berdebat, tidak mau bertengkar, iakan saja supaya dia senang. Betul ya? Betul? Itu tadi alasan-alasan kita memilih bahwa Bapak-Bapak sekalian sudah begitu banyak yang kita nikmati. Kemudian sisi lain, sisi lain bahwa semua program-program ini justru program yang telah kita jalankan. Kita sudah rasakan, tinggal kita lanjutkan lagi di periode. Jadi kenapa kita mau ragu? Paham ya? Nah, teman-teman, kumakomiu, mau tukar pos asamiu tidak usah ragu. Mau tukar pos asamiu sama komiu, karena nanti akan perlu diwaspadai. Ini tinggal 1 bulan, akan ada nanti yang dibayar di tengah-tengah kita yang akan menjadi virus. Mau gora-gora kita mau, ini sudah dapat uang dari saya, pernah tidak. Setelah kita marah semua, kita merasa tidak dipercaya,
kalian bel semua, kalian belokkan untuk membeli sebelah. Jangan. Nah, kalau ada seperti itu, yakin bahwa yang bersangkutan ini adalah orang yang telah dibayar. Siap? Nomor berapa sekali lagi? Nomor 2. Sekarang saya mau ajari doa. Hukum itu doa yang namanya Bapak. Ya, untuk melengkapi doa-doa yang sudah ada. Doa ini adalah doa yang paling makbul untuk menambah doa kita supaya memastikan kemenangan kita. Saya perlu sampaikan, di Binongko alhamdulillah 2 kali pilkada tidak pernah kita kalah. Mudah-mudahan tahun 2024 juga ini semakin besar kemenangan kita. Saat ini sudah kita menjadi bupati, kita sudah berbuat. Walaupun sudah berbuat, tentu saja masih ada yang orang-orang juga yang mau menafikan atau mau menyangkali tentang apa yang telah kita lakukan. Apalagi banyak yang mengaku-mengaku. Nah sekarang data sudah begitu bagus. Kita semua saat ini mengatakan menang, tapi hari ini baru prediksi, baru cita-cita, baru kemudian pendapat-pendapat sementara. Kemenangan pertama kita yang paling penting nanti di yang utama adalah kehadiran kita di TPS untuk mencoblos nomor 2. Kalau semua kita datang ke TPS mencoblos pada tanggal 27 November 2024, maka kita semua akan menang dengan coblos nomor 2. Siap? Saya ajari doanya supaya kita menang. Saya perlu ingatkan semua teman-teman tim dan kita pribadi-pribadi masyarakat, pendukung dan simpatisan, tanggal 24 November 25-26 pastikan kita semua sudah memiliki surat undangan. Dan ya Bu, surat undangan. Kemudian saya perlu sampaikan lagi, sekarang ada fenomena, bukan fenomena, ini sudah dilakukan. KTP teman-teman kita diambil paksa aslinya, ditahan di sebelah, dengan perencanaan bahwa mereka nanti pada saat minta KTP ini langsung dipaksa dikasih uang. Ya, betul, mungkin sudah dimainkan di banci. Hati-hati, karena itu adalah kita akan coba mau dibelokkan dengan cara paksa. KTP ditahan, tidak ada hak kita untuk menahan KTP seseorang. Kita nggak usah lakukan itu. Saya percaya kepada kita semua. Nah, pada tanggal 27 kita ke TPS setelah kita memiliki surat undangan. Bagi yang tidak punya surat undangan, supaya dimasukkan di pemilih tambahan, agar mereka membawa KTP untuk mencoblos nanti di jam 12 sampai jam 1. Biasanya begitu, atau jam 11. Lalu setelah itu kita ke TPS, kita menyerahkan surat undangan, isi daftar hadir. Di sana setelah daftar kita akan dipanggil lalu kemudian dikasihkan surat suara dalam bentuk masih terlipat. Nah kira-kira begini. Nah setelah itu kita masuk ke bilik suara tempat mencoblos. Di situ sudah ada paku, di situ juga sudah ada bantal-bantal atau gabus untuk dialas, untuk menjadi pengalas pada saat kita mencoblos supaya dia tembus sempurna. Nah sebelum kita mencoblos, tenangkan diri kita, baca istighfar 3 kali supaya kemudian kita juga membaca bismillah sebelum kita coblos, sebelum kita buka. Istighfar 3 kali, kemudian baca bismillah, selanjutnya kita buka kertas suara. Nanti akan keluar surat suara kita di sebelah kanan dengan gambar laki-laki dan perempuan di nomor 2. Ya, kalau pakai songkok dua-duanya bukan kami. Ya. Nah ini posisinya saya kalahkan. Ini kan harus dikasih baru. Ya, dibaring begini kan di atas meja. Nah supaya ini, karena kemungkinan juga TPS kita di luar gedung, di luar ruangan, kemungkinan bisa di sini, yang selalu ada TPS di sini. Itu nanti harapan saya jaga kertas ini supaya tidak jatuh atau tidak diterbangkan angin. Caranya bagaimana? Kita pakai tangan kita, posisi baring. Tangan kiri pakai untuk menindis kertas. Caranya tindis sebelah kiri. Nah, ini Bu. Nah, sebelah kiri begini. Ya toh? Tahan. Kalau sudah begitu, tenangkan hati lagi. Ambil paku, baru kita coblos yang di sebelah kanan. Nomor berapa? Coblos nomor 2. Tindis ini ada 2 fungsi. Selain untuk menindis supaya jangan jatuh atau terbangkan angin, di Tomia Bapak sekalian dukun sudah bertindak. Tiap malam Jumat semua simpang 4 itu sudah penuh dengan hangat tabako, kemudian tagambir kepu. Posko kita sudah di Kaburi dari sini Pak. Kaburi dilempar itu? Lempar, tapi kalau kaburi kan barang yang seperti pasir dan sebagainya. Oh kaburi itu baik kedupa. Ya sama saya bilang kalau di kaburi dupa ya di beras 5 kilo lah, jangan sedikit. Ya. Oh kaburi
Kenapa mereka pakai dukun? Kata dukun, kalau walaupun sudah dalam TPS, itu masih bisa tangan ini digeser oleh jin dan setan. Perintah dukun. Sehingga itu menjadi penting untuk tutup tangan ini dengan tangan kiri. Supaya apa? Kalau kita mau mencoblos nomor 2 lalu kemudian tangan kita digeser, ini pasti kita akan mengenal tangan kita sendiri. Sehingga tidak coblos ke sini, kedatangan atau mengenai Kalamanto, Pak, oh tangan saya sudah salah, sudah ada jin yang pegang saya. Begitu pula dengan maksud istighfar 3 kali. Tenangkan pikiran supaya pilihan kita benar-benar benar. Nomor berapa? Nomor 2. Sekali lagi. Nomor 2. Semua yang datang ke TPS memastikan untuk memilih nomor 2. Insya Allah pada jam 3 jam 4 tanggal 27 November kita akan kembali berteriak lantang nomor 2 menang untuk 2 periode. Ya, sudah paham? Nah, sudah paham supaya kemudian kenapa harus tetap mempertahankan dan lanjut? Sudah paham? Kenapa harus kita abaikan yang baru? Kan sudah tahu. Ternyata tidak ada yang hebat dan situ adalah yang sudah kita laksanakan. Sementara yang lain baru bercita, baru berencana dan baru menuliskan untuk kita. Siap? Lagu kamu menang? Kamu menang? Insya Allah. Umat kami sekarang pertahankan semua, perbaiki komunikasi. Jangan sekali-kali memfitnah, jangan sekali-kali untuk mencaci maki. Ya, apalagi kita semua satu kampung bersaudara semua. Tapi untuk mengklarifikasi penting, untuk menjawab isu itu penting sekali. Karena kota yang lain, torahan dia bahwa ternyata juga ada mereka sebagai manusia ada kekurangan dan kelebihan. Kita telah berbuat untuk masyarakat kita. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada kita semua termasuk telah menjemput kami kemarin. Alhamdulillah semua kita telah buktikan di Sebakatobi bahwa Binongko masih tetap menjadi berhasil dan insya Allah akan lebih berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.